Permasalahan yang biasa dihadapi oleh profesional muda saat jam istirahat siang adalah kesulitan mendapatkan akses makan siang yang bersih dan juga kadang waktu antrian membeli makanan yang begitu panjang membuat jam istirahat terbuang secara sia-sia. Semua masalah ini dicoba dijawab oleh satu startup bernama Kulina. Menggabungkan konsep digital ke dalam industri kuliner menjadi sebuah peluang besar yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Pendiri sekaligus CEO Kulina, Andi Fajar Handika, melihat kesempatan emas tersebut dan mengubahnya menjadi pundi-pundi pendapatan. Kulina menawarkan jasa catering makan siang dan menargetkan para profesional muda yang memiliki waktu terbatas untuk mengakses makan siang. Jadi Mas Adi, kalau dilihat ini kan udah ada pergeseran nih buat orang-orang yang bekerja kantoran dengan waktu yang sangat ketat. Apa yang dilihat Mas Andi sama Kulina sendiri sehingga akhirnya memutuskan untuk membuat startup di bidang catering? Oke, ya yang pertama kalau kita lihat ya orang kantoran itu dia punya waktu itu sangat dikit banget buat makan siang kan. Ya selesai mulai jam 12 kemudian selesai itu harus sampai kantor lagi jam 1. Padahal yang lama itu bukan makannya jadinya, tapi antri di liftnya, terus turun dia harus jalan dulu ke kantin gitu, nanti balik lagi gitu. Nah itu kemudian productivity kan turun gitu. Memiliki kantor pusat di kota Gudeg, Yogyakarta, Andi sengaja menargetkan penjualan produknya di ibu kota. Alasannya, terdapat lebih dari 10 juta target pasar potensial yang ada di Jakarta. Menariknya, Kulina tidak memiliki dapur untuk memproduksi seluruh pesanan pelanggan. Andi memilih menjadikan Kulina sebagai jembatan para pelanggan dengan dapur mitra Kulina. Ini bisnis catering gitu Mas, tapi Kulina nggak punya dapur sendiri, justru memiliki 8 dapur rekanan gitu kan. Kenapa nggak Mas Andi tuh bikin industri catering dengan dapur sendiri, produksi sendiri, masarin sendiri gitu? Oke. Kalau background saya sebelum Kulina ini kan sebenarnya udah di restoran ya. Saya ada punya beberapa restoran di Jogja sebelum Kulina. Problemnya ketika restoran adalah atau punya dapur sendiri adalah itu nggak scalable gitu. Artinya nggak scalable, maksimal kapasiti produksi tiap dapur itu paling cuma 1.000 maksimal 500.000 per kali masak gitu. Padahal kalau dilihat di Jakarta itu banyak sekali catering-catering yang underutilized gitu kan. Jadi mereka jualannya hanya ketika weekend, misalnya ketika pas kawinan gitu kan. Nah tapi pas weekdays itu mereka susah untuk memasarkan di situ gitu. Nah ketika kita nggak punya dapur sendiri, artinya problem logistik itu juga terpecahkan gitu. Setiap minggunya Kulina mengaktifkan satu dapur mitra untuk memproduksi menu yang telah ditentukan oleh tim Food Quality and Supply. Kulina mengklaim 5 hingga 6 dapur mendaftar untuk menjadi dapur mitra per hari. Hal ini membuat pertumbuhan Kulina cukup pesat, mencapai 20% dalam satu minggu. Setidaknya hingga saat ini, Kulina telah bekerja sama dengan 10 dapur catering yang mampu memproduksi 300 box makan siang per hari di seluruh wilayah DKI Jakarta. Dengan kerjasama yang dibangun, Kulina menginginkan untuk membantu bisnis catering rumahan. Andi menyadari tidak setiap usaha catering mampu menghasilkan pendapatan yang stabil. Kita beli ke dapur itu dalam bentuk food cost ya. Jadi kita provide packagingnya beserta kita yang desain menunya, terus jadi kita ada standar quantity sama quality-nya dan kita membeli hanya makanannya saja gitu. Kita bisa beli itu dengan harga yang flat dan quantity yang banyak gitu. Jadi sustainable income di situ. Nggak ada lagi terus berpikir besok ada orderan apa enggak ya. Udah tahu dari seminggu ke depan. Iya gitu. Namun untuk dapat menjadi mitra, Kulina menerapkan kriteria yang cukup ketat. Setiap aplikasi pendaftaran yang masuk, Kulina mewajibkan beberapa poin seperti kebersihan, luas dapur, hingga sumber daya manusia. Kulina juga menetapkan menu makan siang berbeda setiap harinya, sehingga melibatkan ahli gizi dan koki profesional untuk mengedukasi dapur. Dan setiap konsumen dapat memberikan penilaian terhadap rasa masakan.
Dapur yang memiliki penilaian tinggi akan mendapatkan insentif sebesar 15% dari nilai transaksi. Kendalanya untuk beberapa menu yang misalnya agak kompleks ya, misalnya menu yang harus prosesnya banyak, nah itu bisa menimbulkan keterlambatan. Kita encourage dapur buat kalau ada apa-apa langsung ngomong sama kita. Jadi misalnya mereka ada kendala, saya nggak dapat supplier sayur, nanti kita akan bantu nanyain dapur-dapur lain, ada nggak kontak suppliernya biar kita bantu nyambungin mereka sama supplier yang lain gitu, biar tetap terjaga. Dapur kasih kita kualitas yang bagus, kita kasih kuantitas yang oke. Salah satu rekanan Kulina ialah Dapur Miji. Selama 8 bulan terakhir, Dapur Miji mendapatkan arahan dari setiap menu yang ditentukan. Jadi kita nggak direpotkan dengan packaging, dengan delivery juga. Jadi kita cuma masak aja gitu ibaratnya. Terus di samping itu menu juga disiapin sama pihak Kulina. Jadi kita lebih efisien dari kerjanya. Mungkin masukannya jadi dari orderannya mungkin lebih di standarin lagi gitu kan. Jadi nggak kadang-kadang naik kadang. Tidak hanya bermitra dengan dapur rekanan, Kulina juga mempercayakan pengantaran makanan kepada mitra kurir logistik. Kulina bertanggung jawab menjaga keakuratan lama waktu pengantaran kepada pengguna. Dalam kurun waktu 2 jam, setiap kurir harus mampu mengantarkan makan siang ke berbagai lokasi. Untuk itu, Kulina menerapkan algoritma khusus yang mampu memasang konsumen dengan dapur terdekat sesuai alamat pemesanan. Ini diterapkan untuk memaksimalkan waktu dan biaya pengiriman. Satu porsi makan siang dijual seharga Rp25.000 termasuk ongkos kirim dengan lama langganan minimal 3 hari. Hampir 2 tahun beroperasi, Kulina telah memiliki 16.000 pelanggan dari 923 lokasi gedung. Setiap harinya, kurir rekanan Kulina mengantarkan 7.300 box makan siang ke Jakarta Selatan, 3.500 box makan siang ke Jakarta Pusat, 2.000 box makan siang ke Jakarta Barat dan Utara, serta 1.000 box ke Jakarta Timur. Yang menarik adalah karena ketika kita nganterin ya, ketika ke gedung tinggi gitu kan, itu berarti biaya kirim banyak orang di dalam gedung itu, artinya biaya kirimnya semakin kecil per boxnya gitu, ya kan? Nah, itu kita credited lagi, kita kasih dalam bentuk cashback atau kembalian gitu, ketika dalam satu gedung itu ada banyak orang di situ. Ketepatan waktu pengantaran makan siang dirasakan para penggunanya, namun para pelanggan meminta Kulina untuk menambahkan kategori produk yang ditawarkan. Yang jadi salah satu pertimbangan itu adalah karena dengan saya order makanan melalui Kulina, itu akan sangat-sangat menghemat waktu saya banget. Kenapa? Karena setiap jam 12 siang itu makanan dari Kulina udah pasti datang nih. Jadi saya tinggal datang ke resepsionis, tinggal saya ambil, saya makan cuma sekitar 10-15 menit. Waktu makan siang saya bisa ke-save banget, itu sekitar 40-45 menit. Mungkin supaya lebih saving lagi, jadi bisa makan malam atau kan buat lembur gitu, atau mungkin ada kayak makan paginya, jadi nggak cuma makan siang aja gitu. Melihat perkembangan Kulina, Andi memilih untuk tetap menjadi jembatan bagi para kaum profesional dengan dapur catering. Andi juga belum berencana melebarkan area jangkauan pengantaran keluar Jakarta. Kita sekarang masih beberapa ribu, artinya masih 0,0 sekian dari market gitu kan. Jadi kita sih masih mau fokus di situ. Kita growth-nya cukup cepat gitu. Artinya kita pingin ya tahun depan bisa di angka 10 atau 20 ribu per hari gitu kan. Itu di ya beberapa bulan lagi sih seharusnya bisa di angka itu dulu gitu. Kemudian baru berpikir paling ke Jabodetabek dulu. Setelah itu baru ketika model ini oke, mungkin kita bisa terapkan di negara lain atau mungkin di kota lain, di beberapa kota besar di Indonesia sih.